Silakan Pak Sam. Salam jemaat Tuhan dan murid-murid kelas SSOBC yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul untuk beribadah kepadanya. Pada hari ini Minggu 11 Januari 2026. Ibadah kita saat ini sekaligus dengan pembukaan kelas SSOBC yang selama ini libur 1 bulan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Kiranya melalui ibadah ini, hati kita dibukakan untuk mengerti panggilan Tuhan, menghargai setiap pelayanan, dan siap dipakai Tuhan sesuai dengan karunia yang Ia percayakan kepada kita masing-masing. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini. Mari bernyanyi secara pribadi di tempat masing-masing untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman dengan judul Saat Ku Menyembahmu. Dipersilakan. Salam, salam semua, salam saudara-saudara saya yang di dalam kasih Kristus. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita mendengar satu sabda Allah yang berbunyi, yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari kita angkat hati kita. Mari kita siapkan hati kita menuju kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, mari bersama kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan segala anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, mari hadir bersama kami Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku
Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, mengasihi sungguh-sungguh kepada kami Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyapa-Mu, Roh-Mu bekerja benar Tuhan. Saat ku memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian Tuhan. Hatiku ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami mau memuji-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Amin. Puji Tuhan, kiranya roh Tuhan bekerja saat kita menyembah dan memujinya. Dan mari kita rasakan hadirat Tuhan di saat kita terhubung dengannya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita akan buka di dalam doa yang dipimpin oleh Ibu Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Kembali kami dapat mengikuti ibadah online di Sema Adonai pada hari Minggu ini, tanggal 11 Januari 2026. Tuhan, dan saat ini kami juga mau memulai ibadah. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami dan juga jaringan internet kami bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mohon juga berkat untuk yang melayani pada hari ini, baik itu dari pembawa liturgis, pembawa pujian, operator, dan juga beberapa tim yang bekerja di belakang layar Tuhan, agar pelayanan dan ibadah bisa berjalan dengan baik. Dan nanti Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan MTH, Dokter Ministry. Kami mohon Tuhan, jamahan dan urapan-Mu Tuhan, juga untuk Bapak Pendeta kami Daniel Palungan, agar melalui firman yang beliau sampaikan, kami semakin lebih peka dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Pak Sam, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dengan judul Kecap dan Lihatlah. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena keadilannya dan bermasmur bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita telah masuki tahun 2026 ini. Kita bersyukur kita hari ini bisa berkumpul dan memuji Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik untuk kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita rasakan betapa baiknya Tuhan kita yang selalu memelihara dan mengasihi kita selamanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan mendengarkan pujian yang dibawakan kembali oleh Ibu Murni Brandes dengan judul Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Dipersilakan, terima kasih. Engkau gembala yang baik Tuhan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang benih. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat
kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih, kuasa damai jelang benih. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang selalu membuat hidup kita tentram. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH, dengan tema kita pada hari ini, 5 jawatan dalam gereja. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami selama masa liburan dan kami dapat menikmati suasana Natal bersama-sama dengan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di sekitar kami. Sekarang kami akan kembali masuk di dalam aktivitas rutin kami, belajar mengajar di SSOBC. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan selalu menolong menguatkan kami, supaya kami dapat mengikuti program ini sampai selesai dan pada akhirnya kami dapat mengemban tugas panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan malam ini Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang sudah menginspirasikan firman itu juga akan mengiluminasi kami sekalian, sehingga firman ini kami dapat mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami melayani umat-umat Tuhan yang dipercayakan. Makasih Bapa, kami berdoa dan menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, kita masuk di tahun 2026 ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan karena itu kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk terus belajar, terus mengajar, dan melaksanakan dengan setia setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, malam ini saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara-saudara, di dalam mata kuliah pastoral, ya, ini satu topik yang dibahas, yaitu bagaimana setiap hamba-hamba Tuhan itu menyadari kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai hamba-hamba Tuhan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap jemaat Tuhan. Nah, ini saya pilih karena momen ini atau kesempatan ini adalah kesempatan di mana saya berbicara secara langsung dan secara khusus kepada peserta didik di SSOBC. Nah, jadi asumsinya semua jemaat yang terhimpun di dalam ruangan ini atau yang mendengarkan siaran di mana saja tentang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, maka bahasa-bahasanya, pemikiran-pemikiran nanti adalah pemikiran dan bahasa hamba-hamba Tuhan. Jadi itu tujuan daripada khotbah ini. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin tidak merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, ini akan menjadi satu pemahaman, satu pencerahan untuk dapat memberikan kepada saudara tolok ukur, kriteria, bagaimana gembala-gembala atau bagaimana hamba-hamba Tuhan yang selama ini Bapak Ibu ikuti, apakah mereka telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab panggilan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi dari sudut pandang hamba-hamba Tuhan diperlengkapi dengan nas ini untuk dapat memfungsikan diri sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dari sudut pandang jemaat, saudara diberikan satu parameter tolok ukur untuk dapat menilai apakah hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja saudara yang saudara ikuti selama ini telah melaksanakan fungsi tanggung jawabnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu maka apa yang akan saya bahas hari ini adalah 5 jawatan di dalam gereja Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-11 di situ jelas, ya. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar atau guru. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara ayat 11 dan 12 atau dengan 12 sampai dengan ayat yang ke-16 itu ada kata penghubung untuk. Nah, berarti saudara, orang-orang yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus, karunia-karunia jawatan secara khusus itu, mereka memiliki di dalam dirinya satu tanggung jawab untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh kelima pengemban jawatan itu dan juga oleh jemaat Tuhan. Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, maka saya mau supaya saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan dapat melihat ini sebagai satu yang kunci yang esensial di dalam pelayanan saudara, sehingga dapat mencapai apa yang Tuhan inginkan.
di dalam panggilannya untuk saudara melayani dia. Maka ada tujuan yang mutlak saudara harus pahami, kemudian mutlak saudara harus perjuangkan dan capai sebelum saudara dipanggil oleh Tuhan kembali kepada pangkuannya, kembali kepada hadiratnya. Nah, ini sesuatu yang saudara mesti hati-hati atau pikirkan serius sampai kembali. Nah, kapan kita kembali? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tadi pagi saya bangun jam 3:30, saudara. Ya. Lalu saya baca di Alkitab itu di HP saya, tetapi sementara saya scroll, itu muncul seorang pengkhotbah yang kemudian narasinya adalah pendeta ini meninggal saat memimpin ibadah pelepasan jenazah. Jadi pendeta ini sehat, masih mampu untuk melaksanakan tugas pemakaman jemaat dan dimulai dari pelepasan sampai kepada pemasukan ke dalam liang lahat. Tetapi masih di rumah duka dia menyampaikan khotbah, tiba-tiba dia sesak napas lalu kemudian jatuh dan meninggal. Nah, jadi kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan. Ya, orang Toraja punya istilah kematian itu bukan seperti tebang pisang. Kalau tebang pisang itu kita pilih yang tua lebih dahulu. Ya, kematian itu tidak punya nomor urut. Kematian itu tidak harus tunggu sakit. Kematian itu tidak harus tunggu tua. Kapan saja dia mau, dia datang. Dan tidak ada kekuatan yang mampu untuk menahan, apalagi menghindarinya. Nah, oleh karena itulah saudara, maka kalau Tuhan masih percayakan kepada saudara dan saya 1-2 hari, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun, atau kalau Tuhan kehendaki 10-20 tahun lagi, maka saudara mesti mencapai apa yang telah dicanangkan oleh Yesus sebagai yang memberikan 5 jawatan ini kepada gerejanya, ya, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa tujuan yang pertama yang mutlak saudara harus raih di dalam pelayanan saudara kepada Tuhan adalah mengkaderkan jemaat untuk pekerjaan pelayanan. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudara, penggembalaan, penginjilan, pengajaran, perintisan jemaat-jemaat baru adalah proses pengkaderan. Ya, ini penting. Proses persiapan, mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk ke dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi jemaat adalah subjek, bukan objek. Atau setidak-tidaknya jemaat dipersiapkan untuk menjadi pelaku pelayanan dan bukan menjadi objek pelayanan. Jadi seorang hamba Tuhan yang hanya menjadikan jemaat itu sebagai objek pelayanan dan tidak ada satu keinginan sedikit pun untuk memberdayakan, melipatkan, ya, memberikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi di dalam pelayanan, maka mereka telah gagal di dalam mengemban 5 jawatan yang Tuhan percayakan itu. Ya, saya tidak sebutkan satu demi satu apa itu Rasul, Nabi, penginjil, gembala, dan guru, tetapi semuanya itu harus difungsikan sesuai dengan karunia masing-masing. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting khususnya bagi saudara sebagai gembala-gembala. Sebagai guru, ini sudah dilaksanakan. Saya sebagai guru, saya sudah melaksanakan. Sebagai gembala, berproses secara terus-menerus, mempersiapkan
dan melatih jemaat untuk kemudian dapat mengambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia Tuhan bagi mereka. Nah, tetapi jemaat akan terlibat, jemaat akan berpartisipasi kalau jemaat itu dipersiapkan dan kemudian diberi kesempatan dan ruang oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja itu. Nah, jadi pengkaderan saudara seharusnya tidak muncul dari seorang dosen, seorang guru sekolah Alkitab. Pengkaderan harusnya merupakan ide gagasan dari seorang gembala sidang yang tahu, yang mengerti situasi lapangan, yang membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk perluasan penjangkauan, untuk regenerasi kepemimpinan pelayanan di dalam gereja. Jadi, kalau seorang gembala sidang tidak memiliki pemikiran untuk melakukan satu pelipat gandaan pelayan, tidak berpikir untuk kaderisasi kepemimpinan gereja Tuhan, maka sesungguhnya dia adalah seorang gembala yang tidak mengerti apa tugas tanggung jawab jawatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Ini penting saudara. Karena itu maka gembala sidang secara lokal, apalagi pimpinan sinode. Pimpinan sinode. Ini selalu saya suarakan setiap kali saya berkunjung ke daerah-daerah untuk menyedarkan hamba-hamba Tuhan bahwa jangan engkau menunggu pendeta-pendeta yang disingkirkan oleh gereja lain. Jangan menunggu pendeta-pendeta yang kecewa di gereja lain baru datang ke gerejamu untuk bergabung bersama-sama melayani. Tetapi mulai rancang, desain, persiapkan dari gerejamu sendiri orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya panggilan dan punya kerendahan hati untuk dilengkapi. Dan lengkapi mereka supaya mereka dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang membuka pelayanan-pelayanan baru, yang melanjutkan generasi kepemimpinan yang sekarang ini sudah mulai sejak dan menuju kepada istilahnya itu matahari tenggelam. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting karena saya melihat bahwa ada banyak gereja-gereja di Indonesia itu secara sinodal itu belum memahami pentingnya kaderisasi. Secara lokal ada banyak gembala-gembala yang kemudian mendelegasikan jemaat kepada kepemimpinan selanjutnya yang tidak lain adalah anaknya, adalah darah dagingnya atau sanak familinya, tetapi tidak diperlengkapi secara teologis. Dan itu sebabnya kepemimpinan gereja selanjutnya adalah kepemimpinan yang menyesatkan oleh karena kepemimpinan tindak lanjut itu atau penerus itu adalah kepemimpinan yang jadi-jadian, tidak dimasukkan kemudian keluar sebagai hamba Tuhan dari sekolah teologi, tetapi mereka melayani hanya karena berani tampil di depan jemaat. Karena itu banyak pendeta sarjana hukum, banyak pendeta dokter, banyak pendeta insinyur, banyak pendeta sarjana-sarjana yang lain punya wawasan, punya visi, tetapi mereka gagal di dalam mengkaitkan atau melandaskan visi dan wawasan mereka itu dengan Alkitab. Dan itu sebabnya kita melihat gereja semakin hari semakin jauh jaraknya antara satu dengan yang lain, oleh karena memang mereka dituntun oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas teologi yang alkitabiah. Nah, karena itu jawatan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara itu harus berfungsi sebagai pengkader, ya, sebagai orang yang mempersiapkan pelayan-pelayan generasi berikut dan untuk wilayah yang lebih jauh. Nah, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ini sesuatu yang juga kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk berkecimpung di dunia pendidikan teologi itu selama lebih dari 20 tahun karena ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ini kata Paulus kepada Timotius. Ya.
apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Memang di sini ada kualifikasi, tetapi saya tidak akan masuk ke detail itu. Yang saya tekankan di sini adalah seorang yang menerima jawatan pelayanan dari Tuhan, khususnya dalam hal ini Timotius sebagai gembala yang melayani di Efesus. Itu Paulus, Bapak rohaninya, berkata kepadanya, kaderkan jemaat, lengkapi jemaat, supaya kepemimpinan gereja itu dapat berkelanjutan, dapat berlipat ganda, sehingga penjangkauan bangsa-bangsa itu akan semakin meluas. Tetapi kalau tunggu pendetanya mati, baru kemudian cari pendeta baru, maka ini sesuatu yang ironi. Saudara, ya tadi sudah dibilang nanti kita akan drama-tama, tetapi saya akan selingi dengan kesaksian, dan ini keprihatinan saya. Saya melayani satu gereja di kampung saya, lalu gembala sidang itu bercerita sama saya bahwa ada satu gereja yang satu merek dengan dia itu sedang bergumul oleh karena pendetanya itu sudah sangat tua. Sangat tua. Tetapi belum ada tanda-tanda kader yang akan meneruskan pelayanan di gereja itu. Gerejanya besar, gerejanya bagus, apalagi untuk ukuran kampung. Tetapi kepemimpinan di dalam gereja itu sangat-sangat minim, sehingga walau pendeta yang lama ini sudah hampir game over, tetapi belum ada kepemimpinan baru untuk melanjutkan penggembalaan di gereja itu. Dan ini bukan satu dua, tetapi di berbagai gereja di Indonesia kita menemukan itu ada kesenjangan antara generasi tua dengan generasi baru, generasi muda di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya maka Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, ya, dia tahu persis bahwa ini harus ditanggulangi, dan karena itu maka diberikan 5 jawatan untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan baru, yang mengkaderkan hamba-hamba Tuhan baru untuk keberlangsungan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu yang pertama, saudara kekasih Tuhan. Jadi, saudara harus memikirkan untuk kaderisasi, pelipat gandaan, dan keberlanjutan kepemimpinan di gereja saudara masing-masing. Yang kedua, apa tujuan Allah memberikan 5 jawatan? Rasul, Nabi, penginjil, gembala, dan guru. Adalah untuk membangun tubuh Kristus. Nih, ayat 12b. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah dipilih dari antara bangsa-bangsa, dari antara orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian mereka diasingkan, disendirikan, yang kemudian hidup untuk membaktikan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan ini, kepada pengemban 5 jawatan di dalam gereja Tuhan itu, diharapkan untuk mempersatukan mereka dalam satu tubuh Kristus. Ini hakikat gereja, dan sudah disadari oleh begitu banyak gembala-gembala, banyak pendeta-pendeta, baik tingkat wilayah, tingkat lokal, tingkat daerah, atau tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Bahwa gereja itu satu, gereja itu esa. Tetapi semakin tumbuhnya kesadaran akan kesatuan gereja itu, semakin gereja itu terpisah-pisah. Dibangunlah lembaga-lembaga
Orkomenis, PGPI, PGI, PII. Ini untuk aras nasional gereja-gereja di Indonesia. Untuk apa? Untuk membangun satu kesatuan di antara umat Tuhan. Tetapi saya perhatikan saudara bahwa semakin dibentuknya aras nasional gereja-gereja Tuhan di Indonesia itu untuk mempersatukan umat Tuhan, justru tembok-tembok pemisah itu makin tinggi, makin tebal, sehingga antar satu gereja, ya gereja dengan gereja yang lain, dalam arti organisasi dengan organisasi yang lain itu, justru semakin terpisah jauh. Nah, jadi ini sesuatu yang ironi yang sedang kita saksikan sekarang ini di tengah-tengah umat Tuhan, dan ini sudah dilihat oleh Tuhan jauh sebelumnya, bahwa iblis akan berusaha untuk mencabik-cabik jemaatnya, untuk menghancurkan gerejanya, dan oleh karena itu Yesus mengantisipasi dengan memberikan 5 jawatan itu bagi gereja supaya mereka bersinergi, berkolaborasi untuk kemudian mewujudkan gereja yang esa, tubuh Kristus yang satu. Nah, di sini dipakai istilah tubuh. Saya kasih satu ayat dulu ya. Karena sama seperti tubuh itu, ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun baik orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini penjelasan Paulus tentang gereja, yang adalah analoginya adalah tubuh. Dalam satu tubuh, masing-masing anggota memiliki bentuk dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi adalah sesuatu yang mustahil untuk membangun gereja yang esa dengan satu budaya, dengan satu pola, dengan membangun keseragaman di dalam segala hal. Itu mustahil. Karena tubuh itu tidak hanya tangan, tubuh itu tidak hanya kaki, tetapi tubuh itu gabungan dari semua anggota-anggota yang berbeda dengan fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi terikat di dalam satu roh. Oleh karena itu, saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, jangan memaksakan satu liturgi, jangan memaksakan satu budaya untuk gereja-gereja yang lain di wilayah-wilayah yang lain. Biarkan mereka mengkreasi liturginya, mengkreasi tata ibadahnya sesuai dengan budayanya. Tetapi yang terpenting adalah walaupun kita berbeda secara tata ibadah, tetap kita menjadi satu di dalam roh, tetap kita terikat menjadi satu di dalam ikatan doktrin Alkitabiah, dan karena itu kita akan tetap saling menyokong, akan tetap saling membutuhkan, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, ini yang saya lihat saudara, bahwa ironinya gereja sekarang adalah gereja lu ya gereja lu, gereja gua ya gua. Itu istilah orang Betawi. Orang Betawinya bilang lu ya lu, gua ya gue. Tidak ada hubungannya, kita masing-masing. Inilah fenomena gereja-gereja yang ada di Indonesia yang saya perhatikan di berbagai daerah. Bahkan tidak sungkan-sungkan gereja yang satu dengan gereja yang lain itu saling bertengkar, saling berkelahi. Dan di YouTube saya perhatikan ada seorang hamba Tuhan, ya, saya tidak perlu sebutkan aliran gereja itu, begitu tajamnya dia menyesatkan hamba-hamba Tuhan dari gereja yang lain. Jadi apa maksud seperti itu? Kalau dia sadar bahwa dia itu adalah hamba Tuhan yang terhisap di dalam 5 jawatan yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, maka sesungguhnya tidak akan ada perselisihan antar satu denominasi dengan denominasi lain, tetapi saling merangkul, saling mengasihi,
saling mendukung, saling mensupport, saling memperhatikan. Kalau kaki tersandung kepada batu, yang sakit adalah kepala. Kalau kaki tersandung kepada batu, yang segera merawat itu adalah tangan. Itulah tubuh. Tangan tidak pernah berkata, lu kan kaki, aku tangan. Apa hubungannya lu dengan gue? Tangan tidak bicara begitu. Tetapi begitu kaki tersandung, mata tertuju ke situ, pikiran tertuju ke situ, tangan segera turun untuk memberikan perawatan. Itulah tubuh. Berbeda tetapi terikat satu dengan yang lain oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, dan oleh Yesus sebagai kepala gereja. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau gereja itu terpisah-pisah, gereja itu terpecah belah. Yang salah bukan jemaat, tetapi yang salah adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya pernah menyampaikan satu khotbah yang berjudul perusak gereja. Siapa perusak gereja? Ya iblis, jelas. Siapa perusak gereja? Penguasa dunia, ya jelas. Tetapi yang sangat memprihatinkan adalah perusak gereja adalah hamba-hamba Tuhan. Perusak gereja adalah sekolah-sekolah teologi. Dan itu sudah sampaikan, saya hanya kutip kembali untuk memperlihatkan bahwa gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, bahkan sekolah-sekolah teologi itu mempunyai kontribusi yang nyata di dalam perpecahan gereja Tuhan di dunia ini. Dan oleh karena itu sekarang sadar bahwa sesungguhnya 5 jawatan diberikan Tuhan. Tujuannya untuk membangun gereja Tuhan yang esa. Jadi kalau engkau GPDI tetap di GPDI, engkau HKBP tetap di HKBP, engkau Betel tetap Betel, tetapi antara GPDI, HKBP, Betel, dan gereja-gereja yang lain itu harus tetap saling bergandeng tangan, dukung-mendukung, maju bersama untuk meraih Indonesia bagi kerajaan Allah. Ya, satu ayat lagi berkaitan dengan ini. Ini doa Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, mereka ini saja itu rasul-rasul, 12 murid. Tetapi Yesus berdoa selain untuk 12 murid ini, orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan ke-12 murid ini. Itu didoakan oleh Yesus. Apa tujuan doa Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau di dalam, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, di dalamnya ini banyak hal yang perlu kita soroti, tetapi saya mau fokus kepada menjadi satu. Jadi kalau kita semua menjadi satu, gereja yang paling ujung Indonesia bagian barat dengan gereja yang paling ujung Indonesia bagian timur itu sebenarnya tidak terpisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang saling sokong menyokong. Tetapi ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang kebijakan lokalnya itu tidak mengizinkan masuknya denominasi tertentu. Ya, ini saudara selidiki itu di Indonesia, di mana saja itu. Ada keluarga saya di satu kota di Indonesia bagian timur, harus datang ke Departemen Agama membawa pistol berbicara, dibanting di atas meja pembimas Kristen itu, oleh karena pembimas Kristen tidak memberikan atau tidak mengeluarkan izin untuk berdirinya satu denominasi di daerah itu yang sebenarnya secara nasional itu sudah diterima, terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia sebagai gereja yang diakui. Tetapi begitu membuka cabang di gereja, di daerah yang tadi itu, provinsi yang tadi itu
keluarga saya ini yang karena dia tentara itu harus bicara dengan kemiliterannya itu, baru kemudian Pembimas itu menandatangani surat izin untuk mendirikan pelayanan di tempat itu. Nah, jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang ironi yang di dalam kenyataan di lapangan itu terang benderang. Dan karena itu maka saya sampaikan nanti kepada saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan gereja Tuhan yang esa. Maka orang Kristen yang ada di Jerman, orang Kristen yang ada di Amerika, yang ada di Asia, itu sebenarnya kita adalah satu kesatuan yang harus tetap terikat dalam satu ikatan kasih, lalu kemudian kita bergerak bersama-sama untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Itu yang kedua, ya. Jadi tujuan Tuhan memberikan 5 jawatan bagi gereja adalah supaya bekerja bersama-sama untuk mewujudkan gereja Tuhan yang esa. Nah, apakah di gereja saudara dikumandangkan tentang pentingnya satu kesatuan, atau di gereja saudara itu dibangun satu komunitas, ya, gereja yang dimotivasi untuk saling memperhatikan, tetapi secara internal. Hati-hati dengan gereja seperti itu. Gereja di dalam digerakkan untuk memberkati daerah lain. Itu yang betul. Yang ketiga, apa tujuan Yesus memberikan kelima jawatan ini bagi gereja adalah supaya melalui kelima jawatan ini maka umat Tuhan itu didewasakan di dalam iman. Nah, ini saya ringkaskan itu dari ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kita telah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sudah dilihat oleh Yesus jauh sebelum apa yang kita saksikan sekarang ini. Di mana-mana sekarang ini terjadi penyesatan. Banyak jemaat Tuhan itu yang sedang bimbang, sedang ragu, goyah keyakinannya. Ya. Saya sedang merancang satu materi untuk nanti saya akan sampaikan itu tentang pendeta-pendeta yang alergi dengan nama Yesus. Dan itu masif di dunia maya. Mereka tidak lagi memakai nama Yesus, tapi memakai Yosua Masya. Saya kaji orang-orang yang tidak mengakui nama Yesus itu ada 4 hal kesalahan fatal yang mereka lakukan. Tetapi saya tidak akan buka di sini. Yang dari sini yang saya sampaikan adalah bahwa banyak jemaat sekarang itu terombang-ambing, diayun ke sana kemari oleh pengaruh kepemimpinan. Ada pendeta-pendeta yang karismatik. Mereka itu memikat hati umat Tuhan sehingga mereka tidak lagi percaya kepada apa kata pendeta yang lain kecuali oleh apa yang dikatakan oleh pendeta yang diidolakan itu. Ini adalah jemaat yang sedang disesatkan pemikirannya secara iman Kristen. Nah, oleh karena itulah maka Yesus berkata, 5 jawatan ini diberikan untuk mempersatukan jemaat sampai jemaat itu memiliki kesatuan iman. Bukan kesatuan denominasi, bukan kesatuan liturgis, tetapi kesatuan iman. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, saudara mesti sadar ini, bahwa hamba-hamba Tuhan yang benar itu, nomor 1 yang dia mencapai di dalam pelayanannya adalah supaya jemaat itu memiliki iman yang benar sesuai dengan Alkitab. Karena itu ada pendewasaan, ada pendalaman Alkitab, ada Bible study.
Tetapi saya perhatikan ada Bible study, tetapi muatannya adalah dogma. Ya, muatannya adalah ajaran gerejanya, bukan ajaran Alkitab. Nah, itu sebabnya maka kita harus belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, bahwa Yesus telah memberikan kepada gereja 5 jawatan itu supaya apa? Supaya jemaat itu bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Semboyan gereja yang saya gembalakan itu jemaat kecil susah. Jemaat yang dapat dihitung dengan jari. Tetapi saya punya semboyan adalah membangun jemaat yang bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Ya, membangun jemaat yang dewasa, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah bukan sekedar percaya kepada Allah, tetapi mengenal siapa Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan mujizat-mujizat, tidak. Tetapi berdasarkan Alkitab. Karena itu setiap kali saya mempersiapkan khotbah di gereja yang saya lihat ataupun di mana saja saya dipercaya untuk melayani, saya akan selalu mempersiapkan khotbah-khotbah yang berbasis penuh kepada Alkitab dan ditunjang sepenuhnya oleh Alkitab, seperti malam ini. Nah, ini 2 ayat sebagai pendukung. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ya, jadi kedewasaan iman seseorang itu salah satu parameternya adalah wawasan Alkitabnya. Dia tidak lagi dipengaruhi oleh pendeta A, pendeta B, penginjil A, penginjil B, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B dengan segala mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan, tetapi dia hanya mendasarkan keyakinannya kepada apa yang dia pahami tentang Alkitab. Itulah orang Kristen yang dewasa. 1 Korintus 14 ayat 20. Sekarang Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik daripada apa yang jahat. Oh, jadi orang yang telah dewasa di dalam imannya itu, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Ketemu dengan 1 Korintus 14:20, memiliki pemikiran yang dewasa. Nah, jadi kalau jemaat saudara itu sudah tahunan dibina dalam gereja, tetapi wawasannya itu masih nol, ini berarti kegagalan saudara sebagai pengemban 5 jawatan di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini saudara mengambil tanggung jawab bahwa saya ditempatkan Tuhan di gereja ini, di denominasi ini, untuk membawa jemaat itu semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Kadang-kadang pergumulan pendeta-pendeta itu takut kehilangan jemaat. Karena kehilangan jemaat berarti kehilangan pemasukan. Kebanggaan seorang pendeta adalah jemaatnya bertambah. Karena semakin bertambahnya jemaat, semakin bertambahnya income. Itu kalau pendeta-pendeta berpikir duniawi. Kalau pendeta-pendeta orientasi ekonomis. Tetapi kalau pendeta-pendeta orientasinya kebenaran, sampaikan kebenaran itu berapapun harganya. Sampaikan kebenaran itu apapun resikonya, termasuk juga ditinggalkan oleh jemaat, termasuk ditinggalkan juga oleh sponsor-sponsor gereja. Itu konsekuensinya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus lebih takut kepada Tuhan yang mempercayakan jawatan saya ini daripada takut kepada jemaat yang belum tentu bisa dipercaya, diandalkan di dalam pelayanan. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang ketiga yang perlu saudara ketahui, bahwa kalau saudara rasul, saudara nabi, saudara penginjil, saudara gembala dan guru, saudara punya tanggung jawab untuk mendewasakan umat Tuhan
dimanapun saudara dipercayakan. Ya. Dan yang keempat, ini tujuan Tuhan memberikan 5 jawatan itu bagi gereja adalah supaya mereka mengarahkan jemaat kepada Kristus Yesus. Ya, ini jemaat salah tulis ya, mengarahkan jemaat kepada Kristus. Ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa itu? Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, kemana orientasi pelayanan saudara? Orientasikan pelayanan saudara sesuai dengan visi pribadimu. Orientasikan pelayanan saudara sebagai menuju kepada visi organisasimu, sinodemu. Itu wajib sebagai organisasi. Tetapi di atas organisasi, visi pribadi dan visi organisasi, saudara bertanggung jawab untuk membawa jemaat kepada Kristus. Karena jemaat bukan milikmu, jemaat bukan milik sinodemu, tetapi jemaat adalah milik Kristus. Oleh karena itu, semua pengemban jawatan di dalam gereja Tuhan wajib hukumnya untuk mengarahkan jemaat kepada Yesus sebagai kepala, mengarahkan jemaat kepada Yesus sebagai yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu, kalau sampai saudara menjadikan dirimu sebagai fokus jemaat, saudara menjadikan organisasi gerejamu sebagai fokus jemaat, maka saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang gagal, yang disoriented di dalam pelayanan. Kolose pasal 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini, dan yang aku Paulus telah menjadi pelayan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Saya baru ketemu juga tadi siang itu bahwa Edis itu katanya benar. Yesus punya Tuhan. Yesus menyembah Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Karena dia punya Tuhan dan dia menyembah kepada Tuhan. Ya, itu urusan dia. Tetapi keyakinan saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Karena itu dia harus menjadi fokus, menjadi orientasi dari iman dan ibadah orang-orang percaya di tengah-tengah dunia. Dan di sini Paulus berkata jangan mau digeser. Pendeta-pendeta yang mualaf biarin. Orang-orang Kristen yang mualaf itu biarin. Tetapi saudara yang mendengarkan khotbah saya hari ini, jangan sekali-kali mau digeser dari pengharapan Injil, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Injil, di luar Yesus, saudara akan menemukan kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung di SSOBC. Ini tanggung jawab saudara, ini tanggung jawab saya. Mari kita mengarahkan jemaat itu untuk beriman kepada Yesus. Jangan takut jemaat pindah, jangan takut. Ya.
Karena kalau mereka sudah dewasa di dalam Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan tetap terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mereka akan tetap mendukung orang-orang yang sudah memperkenalkan mereka dengan Yesus dan pelayanan. Dan ini saya alami dalam hidup saya, ya. Betapa Tuhan baik. Jemaat yang sudah puluhan tahun berpisah dengan saya, tetapi mereka tetap mensupport. Oleh karena mereka tahu saya melayani bukan untuk diri sendiri, tapi untuk membawa umat kepada Tuhan. Dan kali itu mereka mensupport, walaupun mereka ada di ujung yang satu dan saya di ujung yang lain. Mereka ada di gereja A, saya ada di gereja B. Tetapi mereka mensupport karena mereka tahu ini pelayanan yang membawa orang kepada Yesus Kristus. Nah, jadi itu sudah jelas saya tegaskan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di room ini. Sekarang saya bicara kepada jemaat yang ada di room ini. Dari 4 kriteria atau 4 tujuan diberikannya 5 jawatan ini kepada gereja Tuhan. Apakah gembala-gembala, pendeta-pendeta yang melayani gereja saudara sudah memperjuangkan ini? Atau sebaliknya, memberikan kepada saudara kacamata kuda, supaya saudara tidak melihat yang lain kecuali kepada gerejamu, kecuali kepada gembalamu. Dan itu gembala-gembala yang wajib untuk ditinggalkan. Karena gembala-gembala yang mengkerdilkan iman saudara, yang membuat saudara jauh dari Kristus. Tetapi hamba Tuhan yang mengemban 4 tujuan diberikannya 5 jawatan ini, itu wajib saudara support, karena orang-orang inilah yang akan melayani Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, itu kurang lebih yang saya bisa uraikan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan kiranya ini dapat menjadi satu penambah wawasan, memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, supaya ketika nanti terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara melakukan pelayanan itu sesuai dengan tujuan Yesus, mempercayakan pelayanan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kepada kami satu penegasan atas tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ini Tuhan termaterai di dalam hati kami, supaya di mana saja kami berada, kami dapat memfungsikan diri untuk mencapai tujuan yang Yesus telah canangkan bagi kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu di mana saja, kapan saja, demi tercapainya tujuan Yesus bagi gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita tadi sudah mendengarkan secara jelas tujuan-tujuan 5 jawatan sebagai kelengkapan gereja. Mari Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, terutama yang sedang belajar di kelas SSUBC, kita akan terapkan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita sehari-hari. Mari menghadirkan jemaat untuk pelayanan, membangun tubuh Kristus, mendewasakan iman jemaat, dan mengarahkan jemaat kepada Kristus. Mari, biarlah firman Tuhan ini bisa tertanam dalam kehidupan kita, bahkan kita akan berusaha melakukannya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Waktu yang tepat dipersilakan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mensupport pelayanan daripada SMA Adonai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX. Demikian Bapak Ibu pengumumannya, dan terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu berikan kepada SMA Adonai. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai liturgis. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Ibu Aling. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa untuk ucapan terima kasih untuk firman Tuhan. Doa untuk pemerintah. Doa untuk gereja-gereja dan Sema Adonai. Kepada Ibu Eri, dipersilakan untuk memimpinnya. Terima kasih. Ya, baik Pak Sam, terima kasih untuk waktunya. Baik Bapak Ibu, saya absen karena di tempat saya cuaca tidak mendukung supaya imun saya stabil. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada malam hari di Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih karunia dan anugerah-Mu, dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik kami yang berada di Jerman, baik yang ada di Amerika, di Kanada, ataupun di Eropa dan sekitarnya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami bersatu hati pada malam hari ini untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan, permohonan dan belas kasihan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh berada di dalam ibadah Tuhan online, Sema Adonai Tuhan, dan sampai hari ini di tahun 2026 kami memasuki di bulan yang pertama. Tuhan, kami mengucap syukur, ini adalah semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah mengingatkan kami kembali ya Bapa pada malam hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Pak Daniel yang sudah menyampaikan, mengucapkan isi hati Tuhan, dan menyampaikan firman ya Bapa dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini ya Bapa, Engkau yang mempercayakan kami, baik ya Bapa sebagai gembala yang sudah Tuhan tempatkan di Sema Adonai, baik sebagai pengajar-pengajar, ataupun ya Bapa di dalam menyampaikan Injil kebenaran ya Bapa kepada semua orang. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus lewat penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini, kami ya Tuhan, Engkau yang memproses setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk dapat Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa, melayani Engkau Tuhan dengan ya Bapa lokasi yang daripadamu, sehingga iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan ke arah pada Yesus Kristus Juru Selamat kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami yang mendengar pada malam hari ini Tuhan, Engkau bangkitkan iman kami kembali Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, tidak ya Bapa melihat, mendengar akan pengajaran-pengajaran ya Bapa yang tidak berdasarkan kepada kitab ya Bapa dan kebenaran. Terima kasih memberkati akan Pak Daniel dalam pelayanannya, memberkati Pak Daniel di dalam pengajaran-pengajarannya, penggembalaannya Tuhan, juga ya Bapa di dalam kehidupan keluarganya secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan dalam kehidupannya, apapun yang diperlukan oleh Pak Daniel, Bapak dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, khususnya Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah di dalamnya Tuhan, Engkau menyertai mereka dengan kebijakan-kebijakan ya Bapa yang baik, dengan kebijakan-kebijakan Tuhan Yesus. Oh Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, di dalam mereka memimpin pemerintah negara Indonesia ini ya Bapa, sehingga negara ini boleh dalam keadaan damai, aman dan sejahtera Tuhan Yesus. Walaupun kami lihat di mana-mana Tuhan, di sana sini kami melihat ya Bapa, betapa bencana alam ya Bapa mencekam seluruh daerah-daerah Bapa, baik yang ada di Sumatera, ada yang ada di Jawa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyertai mereka yang mengalami satu bencana alam, memberikan mereka kekuatan untuk tetap hidup takut pada Tuhan, dan mereka tetap berdiri tegak dalam firman-Mu. Tuhan,
Terima kasih Kau menyertai pemerintah-pemerintah dalam bekerja untuk bangsa dan negara kami yang mengalami bencana alam ini Tuhan, supaya mereka juga dapat teratasi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan ya Bapa, mungkin terdampak Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, dari keadaan alam ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga memperlengkapi mereka Tuhan dengan kuat kuasa yang daripadamu Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu tetap diberitakan, firman-Mu tetap disampaikan ya Bapa di seluruh pelosok bangsa dan negara kami ya Bapa, sehingga Tuhan ada pergerakan rohani ya Bapa dalam kehidupan kami di saat situasi yang tidak menyenangkan saat ini ya Bapa. Tetap kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang tetap tegak dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga tim Sema Adonai di dalam Tuhan, dalam kami bekerja sama satu sama lain Tuhan, apapun ya Bapa yang kami kerjakan, yang dapat kami berikan kepada Tuhan, inilah ya Bapa persembahan hidup kami. Tuhan, baik kami yang bekerja di belakang layar, di depan layar Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami ya Bapa, untuk kami tetap bersama-sama bergandengan tangan dalam satu iman ya Bapa, untuk memperlengkapi pekerjaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang hadir saat ini, memberkati keluarga, lepas keluarga, supaya Tuhan nama-Mu ada ditinggikan, nama-Mu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan kerinduan dalam kehidupan kami, untuk kami terus ya Bapa gaungkan dalam kehidupan kami, bahwa pertolongan kami satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eri atas doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan mendengarkan pujian penutup yang akan dibawakan kembali oleh Ibu Murni Brandes dengan judul yang terutama di dalam hidup ini. Waktu dan tempat. Yang terutama di dalam hidup ini, kita hanya meninggikan nama Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
Yesus, keputusan ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengutamakan, meninggikan Yesus, dan mengikutinya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Makasih kami diberkati melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan di dalam ibadah ini Tuhan, kami jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kami mengiring Tuhan dan juga di dalam melayani Engkau. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kiranya Tuhan tetap memakai mereka, supaya apapun karunia yang Tuhan percayakan, mereka akan melakukan dengan setia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk channel Sema Adonai kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai channel ini untuk mengumandangkan berita sukacita, kabar keselamatan, berita Injil kepada segala bangsa, dan melalui channel ini ya Tuhan, maka banyak orang yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih,
Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar atas penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Daniel Palungan, para murid SSOBC yang hadir, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir di Zoom Sembah Adonai dan yang bergabung di channel YouTube Cahaya Firman, serta semua tim Sembah Adonai yang bekerja di belakang layar. Sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.